yang terbentur dengan budaya Nusantara mempertanyakan kembali eksistensi budaya. Lalu bagaimana strateginya? Kebijaksanaan menjadi jawaban. Saat ini Anda menyaksikan Intip Budaya bersama saya Elfrina Rahma. Mari mengintip dari celah dengan cermat. Mari mengintip di Intip Budaya. Salam Pamuji Rahayu, selamat datang di Intip Budaya. Kami akan mengajak Anda untuk melihat fenomena dari perspektif yang lebih terbuka. Mari melihat dengan cermat dari celah, mari mengintip di Intip Budaya. Temanya adalah kebijaksanaan. Seperti apa itu sebenarnya kita pahami secara utuh. Kalau kemudian di episode selanjutnya di episode sebelumnya kita sudah berbicara mengenai eksistensi budaya. Adanya perubahan harus kita hadapi dengan bijaksana. Nah, seperti apa itu ya? Kemudian kita pahami bersama dengan budayawan-budayawan yang sudah hadir di Omah Budaya Slamet. Ada pemilik dari OBS, saya perkenalkan untuk Anda, Dr. Budayawan Pak Slamet Hendro Kusumo. Rahayu Pak Slamet. Assalamualaikum, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak Slamet? Amin, sehat Amin, walafiat. alhamdulillah, luar biasa. Di samping Pak Slamet ada kawan beliau, sahabat beliau adalah seorang pengamat budaya, Pak Didi Sumintarjo. Rahayu Pak Didi. Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita adalah kebijaksanaan, Bapak-bapak. Kemudian kalau saya mengartikan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bijaksana. Nah, apakah kemudian itu terkait akan kebijaksanaan tersebut, kebijaksanaan budaya? Kalau di episode sebelumnya kita sudah berbicara mengenai eksistensi budaya. Adanya kekuatan budaya itu karena juga ada suatu perubahan. Bagaimana kita kemudian menghadapi perubahan itu dengan sikap yang bijaksana. Nah, itu bisa kemudian dielaborasi nggak sih Pak Didi? Artiannya seperti apa? Betul sekali. Begini Mbak Ervina, jadi kebijaksanaan itu adalah kemampuan seseorang memanfaatkan akal budinya. Kemampuan seseorang memanage akal budinya. Itu ya adalah kebijaksanaan. Dari kalau orang punya kemampuan itu pasti akan menjadi bijaksana. Bisa menangkap sesuatu, ya toh? Bisa menangkap sesuatu yang ada di lingkungannya, terus dengan kemampuan pikir dia membuat sebuah kebijaksanaan. Kemampuan pikir kapabilitas Pak atau kapasitas beda? Kalau kapasitas itu kemampuan ini, kalau kapabilitas mampu, ya. Jadi ada ability, gitu, ada capability, terus ada tadi itu apa namanya? Capacity. Ya, sebetulnya itu hal-hal yang tipis-tipis, tetapi kalau capacity itu seberapa kuat dia mampu pikir. Kalau kapabilitas dia mampu pikir. Kalau ability kemampuan doang. Kalau kebijaksanaan cara. Kalau kebijaksanaan wisdom, mengelaborasi semuanya itu wisdom. Jadi kecuali dia bisa menampung, juga bisa mengolah dan mengeluarkan di dalam sebuah sesuatu yang lebih bernilai dan bermanfaat. Itu kebijaksanaan. Tetapi beda dengan kebijakan. Iya kan? Kalau kita ngomong kebijakan, itu kebijaksanaan. Saya mohon kebijakan Pak. Biasanya kebijakan-kebijakan yang dikatakan, ini mungkin orang bahasa Indonesia mungkin salah. Tetapi karena kita kaitannya dengan budaya, saya mohon kebijakannya Pak. Kan gitu kan ya? Betul. Artinya lampu merah, stop, Pak Polisi mohon kebijakan. Artinya di mana ada kebijakan, biasanya ada pelanggaran. Itu. Nah, kenapa saya berbicara kebijaksanaan? Kenapa kita ini topiknya panjenengan teruskan kebijaksanaan? Kemarin kan ada eksistensi. Betul. Eksistensi sebagai ada beberapa problem, yaitu infiltrasi dari mana-mana. Nah, sekarang kita cegati. Bagaimana supaya infiltrasi itu tertahan? Mana saringannya ya kebijakan itu, kebijaksanaan itu. Mana yang harus kita masukkan dan mana yang kita harus tolak. Mana yang kita terima, adopt, mana yang kita reject. Nah, kebijaksanaan makanya kemampuan seseorang mengolah akal budi. Kemampuan seseorang mengolah dan memanage akal budi
untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik. Dan di sini sifatnya tidak hanya universal, tetapi diharapkan juga hasil kebijaksanaan itu menjadi lebih holistik. Jadi tidak hanya iki kebijaksanaan ini aku nandur sesuatu di sini, gitu ya. Misalkan saya menanam sesuatu di sini. Tujuannya kalau ini ada begini, udara saya nanam pohon di sini di satu tempat, ini udara menjadi bagus, bisa peresapan air, memberikan kehidupan dan segala macam. Itu kebijaksanaan. Buah dari sebuah kebijaksanaan. Saya putuskan Pak Kartini aku nandur. Jadi pasti buah kebijaksanaan itu baik dan positif ya Pak? Harus. Kecuali kalau pikirannya orang yang dimanage keluarnya jelek. Tetapi kita makanya harus berpikir holistik untuk kebijaksanaan. Adakah yang terpengaruh dengan kebijaksanaan yang kita buat? Adakah pengaruh negatif dari yang kita buat? Kalau seseorang bangun harus ada amdalnya. Kalau orang memikirkan sesuatu itu harus ada dampaknya. Misalkan aku untuk kebijaksanaan, yaitu katakan panjenengan anak saya, kamu harus dapat orang yang sudah mapan, Duk. Misalkan yang sama pendidikannya, minimal sama pendidikannya dengan kamu dan segala itu kebijaksanaan saya. Olah pikir supaya anak saya bahagia. Ternyata di dalam satu perjalanannya, lek ngono yo angel, ngene misalkan. Dia sangat-sangat clever, wah dia sangat-sangat pinter, dia sangat-sangat smart dan ini. Dan dia iki anake wepes. Wah iki golekne sapa ae. Ya, ini ada satu kan ada impact yang itu. Tapi dengan catatan lek kowe wis seneng, misalkan gak kaya sesuai standar yo liyane gak apa-apa nduk, waton kowe seneng. Impaknya akan begitu. Jadi kebijaksanaan yang saya buat dengan standar tertentu. Tetapi kalau kamu reject atau menolak terhadap kebijaksanaan karena di dunia ini susah, misalkan cari, kowe kan gak bahagia. Kebijaksanaan saya kan menjadi salah di sana. Nah, inilah yang harus betul-betul kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup di dunia, dalam mengeluarkan kebijaksanaan itu harus menyeluruh. Tidak hanya bersifat umum, tapi bersifat menyeluruh. Siapapun yang terkena, itu harus baik adanya. Itu kira-kira kayak gitu. Jadi acuannya kebijaksanaan itu apa Pak kira-kira? Kalau bisa lebih detail dan khusus. Pak Slamet mungkin. Terima kasih. Kebijaksanaan itu adalah struktur berpikir. Kenapa saya katakan struktur? Karena kebijaksanaan tadi harus memuat 4 elemen penting. Itu yang disebut estetika. Yang pertama, kebijaksanaan itu harus benar. Harus benar. Harus benar. Oke. Benar itu apa? Benar itu tidak keliru. Nah, tidak keliru itu apa? Artinya ketika itu diterapkan pada implementasinya, itu membawa dampak, tadi Pak Didik bilang masalah holistik. Dampak menyeluruh. Yang kedua, itu adalah harus indah. Kalau kebijaksanaan tidak indah, itu bukan kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itu harus menyenangkan. Membuat sesuatu orang itu mesti, apa ya? Happy. Iya, iki ketika misalnya ada suatu tindakan, misalnya regulasi itu ya, diterima oleh masyarakat, membawa apa ya, berkah begitu. Membawa kesenangan. Membawa sesuatu yang tidak congkrah begitu. Nah, berikutnya adalah harus ada manfaat. Kebijaksanaan tanpa ada manfaat itu bukan kebijaksanaan. Impact-nya itu di manfaat. Nah, berikutnya adalah berkeadilan. Oke. Iya kan? Kalau tidak adil, nah apa sebut bijaksana? Misalnya contoh, bijaksana itu tidak sama rasa, tidak begitu urusannya. Misalkan seorang tua, ini contoh ya, analog ya, itu dia punya anak itu 3. Dia pasti akan memperlakukan setiap anak itu berbeda-beda. Karena anak itu memiliki karakter yang berbeda. Tidak mungkin anak akan diseragamkan. Betul. Walaupun toh ada pandangan-pandangan bahwa anak itu adalah kertas putih dan lain sebagainya. Tetapi ketika ditulis, ketika dia kena angin, ketika dia ditutup, ketika apa, itu pasti mengalami perubahan namanya kertas itu sendiri. Mungkin akan juga bisa mengubah struktur tulisan kalau misalkan saja
tempatnya lembab. Nah, itu berbeda dengan anak yang kedua, berbeda dengan anak yang ketiga. Lah, perlakuan ini misalkan contoh, bagaimana kalau anak yang nomor 1 itu sudah kuliah? Beda enggak kira-kira kalau anak yang nomor 2 itu sekolahnya SMP? Beda, Pak. Iya beda kan? Tetapi keadilannya apa? Enggak mungkin kalau anak yang SMP tadi diberi uang sangu katakanlah begitu, itu 2 juta gitu, misalnya dalam 5 bulan atau apa. Beda dengan anak mahasiswa, dikasih uang 2 juta, manfaatnya tahu dia. Walaupun orang tua sudah ngomongi, tapi cara berpikir mereka berbeda, perlakuannya berbeda. Nah, ketika yang nomor 1 tadi sudah lepas, nomor 2 kan akan menjadi mahasiswa, dia akan menerima hal yang sama. Nah, oleh sebab itu ketika orang tua tadi itu membagi sebuah katakanlah materi untuk kepentingan anak-anaknya dalam hal pendidikan, itu sudah dipikir. Lek bahasa Jawa itu ditelening-telening gitu. Iki tiga iki. Pertimbangannya tadi itu, 4 titik tadi itu. Ada asas indah, ada asas benar, ada asas manfaat, berkeadilan. Nah, kalau misalkan anak pertama ini bandel, ini mohon maaf ini ya, itu ketika di mahasiswa itu kan saya sering nangani di tempat saya ini sering ada mahasiswa itu sampai molor-molor sampai 14 semester dan lain sebagainya itu. Saya ngomong, lah iya kamu itu ngomong kebijaksanaan, ngomong keadilan, ngomong kebaikan, tapi kamu sendiri itu tidak bertindak seperti itu. Contoh, kamu sekarang sudah semester berapa? Ini contohnya. 14, Pak. Nah, ini. Kamu sekarang gugat pemerintah, gugat macam-macam, tapi tidak berangkat dari diri kamu sendiri. Bagaimana kamu melihat kebenaran? Bagaimana melihat keindahan? Bagaimana melihat keadilan? Itu kalau dirunut, bijaksana kamu di mana? Iya kan? Akhirnya apa? Karena 14, mungkin orang tua itu belum tentu bisa hidup panjang. Betul. Mungkin ada halang dan macam-macam. Berarti jatah adik yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 diambil yang pertama. Kejahatan tidak itu. Nah, akhirnya mereka senang melihat jagongan seperti itu. Mereka berubah, luluslah seperti itu. Ini kebijaksanaan. Nah, sedangkan kita sebagai orang-orang yang mungkin diajak ngomong, kita mencari kesempatan. Bagaimana kita bisa mendapatkan entry point-nya. Anak ini dibutuhkan apa? Ternyata apa? Butuh supporting. Nah, supporting itu apa? Kebenaran. Iya kan? Nah, oleh sebab itu ketika kita berbicara kebijakan demikian luas. Dan itu sudah ditata, budaya Jawa itu sudah menata. Oke, sebelum masuk ke budaya Jawa, Pak, berarti yang Elfrina tangkap adalah kebijaksanaan itu meliputi 4 elemen tadi: benar, indah, manfaat, dan berkeadilan. Tidak sama rata sama rasa, tapi sesuai porsinya. Nah, orang kemudian memberikan cap atau memanggil ini kebijaksanaan atau bukan, berarti tergantung interpretasi masing-masing atau sesuai dengan pola pikir dan ilmu pengetahuan yang dia punya, Pak? Tidak. Tapi itu bergantung 4 elemen tadi, estetika tadi itu. Untuk orang melihat Iya. 4 estetika tadi, Betul. Pak, misalnya benar, oh ini menurut saya kan benar, ini menurut saya kan salah, itu gimana tuh, Ya, Pak? sekarang kan bisa menjadi dialogis ya. Di dalam keluarga itu kan ada dialogis. Makanya benar itu gimana sih? Nah, itu kan bisa dijelaskan. Misalnya kebenaran itu tidak merugikan orang lain. Sesuai dengan porsi. 4 papan misalnya. Pemahaman, itu kan kebenaran. Jadi kebenaran itu bukan berarti bahwa benar di sini belum tentu benar di sana. Sekarang satu contoh misalnya. Keseimbangan itu benar apa tidak? Kan benar. Siapa ngomong kalau keseimbangan tidak benar? Coba sekarang itu, misalkan di Batu contoh, ada orang kaya raya, ini orang kapital besar, terus semuanya diambil, tanah-tanah dibeli dan lain sebagainya, kan tidak bijaksana itu. Kenapa? Begitu semuanya diambil, orang lain tidak berhak tumbuh, tidak hidup. Akhirnya dia melihat begini, waduh ini kalau ada revolusi, orang ini yang saya makan. Kejadian tahun 99 itu, sama seperti itu. Yang digasak itu bukan di pemerintah saja, tapi orang-orang kaya. Nah, ini karena apa? Karena tidak seimbang, tidak benar itu. Hidup seperti itu. Oke, sudah. Sekarang ini saya orang kaya. Sudah, supaya saya aman, pingin pagar yang tinggi. Waktu terjadi tahun 99. Setelah bikin pagar yang tinggi, mestinya aman. Tapi setelah terjadi kekeliruan di luaran rumahnya, dia lupa menaruh kunci.
Akhirnya apa? Dia mati terbakar di dalam. Lupa naruh kunci karena bingungnya itu. Tapi kalau benar kan tidak. Tulisi ikut reformasi, ikut ini itu. Akhirnya apa? Dia diselamatkan. Walaupun orang ini mungkin bisa terjadi warga asing. Atau keturunan, bukan keturunan asli Indonesia. Ini contoh-contoh di mana bahwa kebenaran tadi itu bersifat holistik. Ada keterkaitan satu dengan yang lain. Tidak berdiri sendiri. Karena kebenaran itu sendiri bukan kebenaran bersifat tunggal, tapi jamak. Ingat itu. Kebenaran Kolektivitas. bersifat jamak, Jamak dan kolektivitas, kolektivitas. tidak Sehingga kemudian apa? interpretasi Kalau sendiri. itu untuk buat diri sendiri, ya berarti kan egosentris toh. Bukan Tidak perlu gitu. kebijaksanaan Iya, karena tadi. kalau kebenaran tadi itu pasti terhubung dengan orang Oke. lain, Oke. individu lain, Oke. negara, bangsa, kebudayaan begitu. Itu definisinya, artiannya. Kemudian bagaimana cara kita menghasilkan suatu kebijaksanaan, Pak? Kalau kemudian itu tidak bisa interpretasi sendiri, harus jamak begitu ya. Ke Pak Didi, kalau anak muda melihatnya seperti apa, Pak? Anak muda, saya kebetulan sudah tua. Begini, kebijakan. Sering-sering anak-anak itu kan tidak puas dengan situasi, tidak puas. Ya kan ya, wah ini kebijaksanaannya nggak bener gitu ya. Katakan ya, kan seringkali terjadi satu apa ya, pemikiran melihat menginterpretasikan sebuah kebijakan, ya kebijaksanaan itu menjadi pro kontra kan itu yang sering. Karena apa? Pemahaman yang membuat kebijaksanaan itu ada interestnya, ada vested interestnya. Saya hanya akan mau misalkan, di kene iki ben wonge sugih tok sing melarat ben sekalian marat. Nah kalau sudah terpilah nanti biar membuat kebijaksanaan baru. Misalkan kan gitu. Jadi kebijaksanaan itu ditujukan pada sekelompok orang. Kebijaksanaan itu selalu ditujukan pada sekelompok orang. Terus sifatnya itu kan tadi indikator ya. Indikatornya itu harus benar. Estetik, etika kan begitu adil. Ditujukan pada sekelompok orang dulu. Nah, persoalan yang timbul atas kebijaksanaan itulah yang nanti akan diatasi. Itu jadi kebijaksanaan tidak bisa berdiri sendiri. Kebijaksanaan harus holistik dan cara berpikir orang itu bijaksana atau tidak. Engko lek gampang kok apa? Iku disangoni. Itu salah satu bentuk kebijaksanaan. Berarti ada kesepakatan begitu ya, Pak? Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Usai jeda kami harus iklan dahulu, pemirsa tetaplah di sini. Inti Budaya akan segera kembali untuk Anda. Kebijaksanaan. Terima kasih, masih di Inti Budaya. Kebijaksanaan harus ada kesepakatan, tidak boleh berdiri sendiri. Dua-duanya harus merasa bahwa itu benar, indah, manfaat dan berkeadilan, Pak Didi. Tapi kalau kemudian kita tidak mengesampingkan bahwa itu harus setuju dua-duanya, artinya kan anak muda tuh banyak protesnya ya, Pak. Kalau nggak ada itu nggak berdinamika, istilahnya seperti itu, Pak. Iya. Gimana tuh, Pak? Ya memang begitu itu dinamika hidup. Tapi ada satu hal, orang kalau yang jago untuk mengeluarkan kebijaksanaan, ya selalu akan ngomong begini. Setelah kami mendengarkan dari, kan begitu kan ya, maka marilah kita bersama-sama, kan itu, ya. Apa yang kami dengarkan ini kita bersama-sama kita bicarakan. Setelah itu biarlah kami, kan itu kan ya, menganalisa dan membuat keputusan atas sesuatu itu. Lah setelah itu saya memutuskan, ya. Artinya setelah ada keterlibatan banyak orang, kita analisis, ya, terus kita putuskan. Jadi tetap aja jangan membuat kebijakan tanpa mengatakan sesuatu.
Setelah saya dengarkan, ini kan biasanya gitu kan. Setelah saya dengarkan dari adik-adik, dari BEM, dari Dewan di sekolah ini apa saja sih? Kalau dulu sih ada, ya Komite, apapun, ada komite di sekolah dari mana, ya. Terus saya pikir kita ini punya persoalan, kita ini punya masalah. Untuk itu biarkanlah apa-apa yang kita dengar dan kita rasakan menjadi persoalan, kami analisa dulu. Ya toh. Setelah kami analisa, ternyata saya membuat keputusan seperti ini. Itu cara menyampaikan sebuah kebijakan. Sebetulnya dengan cara itu. Semua terkait. Semua sudah didengarkan. Itu kan benar-benar dikumpulkan. Ya, terus dibuat. Nah, cara-cara kalau orang-orang yang masih belum tangkas untuk berkomunikasi, itu biasanya membuat metafile. Ya, kalau misalkan di dalam satu kelompok membuat kebijakan, semua suruh nulis. Misalkan kebijakan untuk petani. Petani A, petani B, petani C, petani D, petani apa. Kita ngomong, tulung, piye mengenai saprodi misalkan, sarana produksi padi. Tulis apa? Dia nulis kesulitan ini. Nah, dari apa yang disulit tadi itu dibuat dalam satu kerangka. Ya, dideskripsikan. Ini hasil mereka. Terus yang mirip ya dijadikan satu, yang mirip jadikan satu, terus kita lemparkan keluar. Nah, kita lemparkan keluar, kamu setuju dengan ini? Setuju. Oleh itu, maka kalau kamu setuju dengan deskripsi ini, maka saya putuskan sebagai kebijaksanaan. Kalau ada yang nggak setuju, Pak? Kalau nggak ada yang setuju, itu kamu loh yang buat. Kan kemarin kamu membuat itu. Ini kalau kita berbicara umum. Tapi kalau dibicara di keluarga misalkan, kayak diarani bijaksana, bapak yang berwibawa bijaksana. Dilihat aja, didengarkan aja. Oh, iki pingin gak lah iki pingin gak. Dalam satu waktu 1 minggu kita akan mendapatkan sesuatu. Anak-anak diajak makan bareng, berkumpul bareng, terus diajak cerita. Bisa Anda menceritakan sesuatu, contoh, bisa Anda memutuskan dengan apa ya? Dengan mengambil dari anak-anak itu. Kalau tadi yang dipertanyakan, adanya infiltrasi masuk. Apakah kita harus memilih supaya kita dianggap harus bijaksana? Sekarang tadi Anda berbicara HP, berbicara itu gak oleh. Bijaksana enggak kalau kita membuat jangan gitu? Tidak kan? Artinya di sana akan hiduplah kebijaksanaan. Jadi untuk memutuskan sesuatu, makanya orang membuat fatwa, membuat apa itu rapati berhari-hari. Satu contoh, di dalam hikmah kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, itu berapa hari dibuat? Hanya untuk menyusun kata-kata itu. Dan itu bertahun-tahun diperdebatkan sampai sekarang. Kalau yang diperdebatkan adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya dan seterusnya. Padahal itu diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat. Nah kalau sekarang diperdebatkan karena Indonesia sudah nyingkur itu. Ya sila keempat kan itu sudah disingkur enggak itu? Dibelakangi enggak? Dilanggar enggak? Anda yang merasakan. Karena apa? Dengan itu sekarang ada enggak perwakilan? Enggak kan? Dulu kan dengan hikmah, sekarang kan kole-kole. Aku pingin pemilihan DPR misalkan. Kan akeh-akehan suara. Betul. Mungkin enggak mendapatkan seseorang yang tadi ada persyaratannya tadi mampu tahu kebenaran atau punya pengetahuan. Ada enggak persyaratan itu yang bisa terpenuhi? Kan karena di sanalah pusat untuk membuat kebijaksanaan. Itu makanya oleh pendiri bangsa dibuatkan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya ya tadi itu kalau dari saya mendengar terus kita semua sudah melakukan ini maka kami putuskan. Ini
kebijakan ini apa pernah dilakukan? Pernah. Di kitab Desa Swarnana itu membuat kebijakan untuk mencari seorang pemimpin. Itu misalkan ini kelompok narkobis. Ya, orang-orang yang pakai narkoba. Suruh milih satu. Siapa yang terbaik di antara kalian? Jadikan wakilmu. Pilih. Maju. Mungkin dia akan mengatakan bahwa narkoba harus begini. Ya, dilegalkan dan sebagainya. Legal, dia dipilih satu. Ya. Terus ada kelompok presenter kayak Anda. Wah, terus dipilih satu. Narkoba presenter. Terus ada kelompok seniman, budayawan kayak dia. Dipilih satu yang terbaik. Mereka bertiga, ya. Terus setelah itu cari apa lagi? Petani. Apa? Satu. 2000 banyak orang ini di dalam satu wilayah, pilihlah satu di antara mereka. Jadi ada yang pemakai narkoba, ada yang presenter, ada yang budayawan, ada yang petani, pilih satu. Muncul, jedul satu. Wah, ini diadu lagi dengan orang yang banyak lagi di level atasnya, sampai mendapatkan 9 orang. Sampai pusat, itulah yang menentukan kebijakan ke bawah. Artinya, pada saat seseorang menentukan kebijakan, kelompok narkoba ini enggak setuju, loh, kowe iki sing ngomongke pilihan teko nggonmu lho. Sing ngomongke pilihan teko nggonmu. Ini kalau yang bersifat umum dengan cara itu. Kalau Anda membuka membuka pidato-pidato tahun 67 sampai 98. Selalu kalau mengeluarkan, setelah saya mendengarkan, maka kami maka kami berencana mengumpulkan sehingga kita semua menemukan sesuatu, kami olah dan saya putuskan. Kalau sekarang mungkin langsung aturan ya Pak. Elfrina coba kemudian bercerita. Akhir-akhir ini kalau nggak salah Februari awal Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia telah menaikkan Permenaker Pak nomor 2 tahun 2022 bahwa JHT atau jaminan hari tua itu bisa diambil ketika kita berusia 56 tahun. Artinya kalau saya resign atau di PHK dari ATV dan saya memiliki BPJS Ketenagakerjaan, artinya Elfrina ketika umur 30 tahun misalnya, artinya Elfrina harus menunggu 26 tahun lagi untuk mendapatkan JHT tersebut. Nah, sedangkan dari pemerintah ini kan jaminan hari tua Mbak. Kalau jaminan hari tua ya dikasihnya hari tua, dapatnya lebih banyak. Menurut saya itu nggak adil Pak, karena tidak ada pidato seperti itu, tidak ada komunikasi seperti itu dengan. Nah, itu. Antara hitam putih itu Pak yang kemudian. Begini, artinya bijak nggak itu? Pertanyaannya kan begitu, seolah-olah proteksi. Iya kan, tetapi bijak enggak? Iya kalau saya umurnya tidak. 56, nah, kalau 37 selesai, loh ya enggak? Yang dapat artinya pertanyaannya, waris, ini bijak enggak? Kan gitu kan, pertanyaannya bijak. Tetap balik per definisi semula, bahwa harus ada estetika, ada etika, ada pengetahuan, ada keadilan. Unsur keadilan ini itu yang susah. Nah, keadilan yang saya katakan tadi, seandainya perwakilan buruh juga berbicara, seandainya bukan didikte ya, berbicara dari hati, perwakilan karyawan diajak bicara itu tidak sebagai keputusan yang dianggap baik. Itu menurut saya sih kebijakan, bukan kebijaksanaan itu. Mungkin saya ingin nambahin. Pak Slamet, jadi gini Pak, kebijakan bisa berarti itu kebijaksanaan ataupun tidak? Ya, begini. Gitu Pak. Jadi kalau kita ingat kalimat kebijaksanaan, berarti itu ideologis filsafat. Itu harus kuncinya dulu. Sebelum itu diturunkan kepada satu aplikasinya, itu harus tahu dulu. Itu memuat tidak seperti yang saya bicarakan tadi. Ada indah, ada benar, ada manfaat dan berkeadilan. Nah, ketika itu sudah diputuskan, maka implementasinya jadi namanya kebijakan. Nah, jenis kebijakan itu ada dua. Satu, itu bersifat top down, dari atas melalui ideologis tadi. Satunya bisa bottom up, lewat musyawarah. Nah, di dalam hal ini, apakah tidak ada kronik? Dari waktu ke waktu, kebijaksanaan ini memang diuji untuk memperoleh keadilan. Lahirnya kaum milenial misalkan aja, melihat masa lalu seperti itu, wah ini tidak bijaksana kalau begini.
Nah, cuma ini perlu dipetakan juga hasil dari pemikiran atau fenomena itu supaya jadi numena. Nah, fenomena tadi itu apakah berprinsip kepada hal-hal kebijaksanaan yang terkait dengan strategi kebudayaan lokal. Artinya Indonesia. Indonesia itu ada Pancasila. Itu ideologis berbasis filsafat. Berbasis itu enggak. Ketika ini sudah dinisbikan, maka akan terjadi chaos. Karena apa? Karena orang tidak ada landasan. Bagaimana kita bikin rumah kalau tidak ada pondasi? Nah, oleh sebab itu, hal-hal yang sifatnya seperti ini adalah suatu bentuk di mana itu harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Harus dipaksakan karena ideologis. Supaya apa? enforcement. Supaya merekatkan semua bangsa itu. Semua warga negara. Karena kalau ini tidak, jadi persoalan. Contoh misalnya, adanya anak, itu ada ibu dan bapak. Coba sekarang, ibu tok, bisa ngendok enggak? Bapak tok, bisa enggak membuat telur? Kan enggak bisa. Tapi dengan bertemu ini, ada musyawarah, ada komitmen. Komitmennya apa? Kebijaksanaan. Untuk mewujudkan generasi yang kuat, hebat, sesuai dengan aturan main lokalitas di budaya masing-masing. Di Jawa, misalnya contoh, Asmo Minangka Jopo. Kemarin saya punya pengalaman, pada waktu Mintoni itu ada sekali, banyak, ada kurungan, ada berbagai macam ragam, mulai pensil dan lain sebagainya, ada tetel, ada lagi tetel jadah ya, ada lagi tangga. Itu menyimbolkan apa sih sebetulnya? Kebijaksanaan yang harus diwarnai oleh anak itu. Makanya di dalam hal seperti ini, kebijaksanaan itu kenapa bersifat ideologis? Dan kadang harus dipaksakan supaya filsafat, supaya apa? Supaya kita itu tidak ikut arus. Kalau ikut arus akan kehilangan identitas. Kalau sudah kehilangan identitas menjadi produk massal, bagaimana dia bisa hidup? Makanya di dalam kebijaksanaan tadi itu memuat strategi juga untuk menjadikan manusia yang kuat, hebat, dan berpengetahuan, juga ada kebaikan-kebaikan yang dimunculkan. Makanya di dalam satu teori Jawa ada namanya Memayu Hayuning Bawono. Kalau di Batu, Hakaryo Guno Mamayu Bawono. Ini apa sih sebetulnya? Kita itu dianjurkan untuk menghiasi dunia dengan kebaikan-kebaikan, dengan kebermaknaan, dengan kebenaran, dengan keindahan, dengan manfaat. Tujuannya apa? Biar tentrem. Lah kalau tentrem tercapai keadilan, kan begitu. Jadi di filsafat Jawa itu juga sudah ditata sedemikian rupa. Cuma memang ini tidak banyak dibedah dengan holistik untuk hari ini. Oke. Ya. Pak, kalau pertanyaannya apakah kemudian budaya Nusantara itu pasti memiliki kebijaksanaan, jawabannya apa, Bapak? Pasti, jawaban saya. Pasti. Kenapa? Mohon maaf ya, saya dulu Pak Didi ya. Kenapa saya katakan pasti? Mereka sudah teruji ribuan tahun. Dan menelurkan sekian generasi. Dengan ujian apa lagi? Teruji pasti itu. Karena sudah menelurkan sekian ribu tahun. Generasi dari generasi terbina dengan baik. Contoh misalkan saja, pemahaman dinamisme. Bagaimana memberikan suatu kebijakan bahwa alam adalah filsafat hidup dan kehidupan, misalkan begitu. Itu kan sudah menunjukkan kan. Menunjukkan apa? Lahirnya kita-kita ini, bagian dari nenek moyang itu. Jadi kita tidak kalau bisa mungkiri. Pak Sama, jadi kalau mau menjadi orang yang bijaksana, penuh dengan kebijaksanaan, artinya kita harus mempelajari budaya Nusantara. Sepakat nggak? Betul. Betul. Usai Juga jeda harus ya, mengerti Pak. sejarah. Juga harus mengerti sejarah. Nanti Akar kita- rumput tadi ya, Pak. Iya. Usai jeda, kami akan segera kembali. Tetaplah di Inti Budaya.
Kebijaksanaan masih menjadi tema kita pada Intip Budaya kali ini. Dalam kebijaksanaan harus ada manfaat, etika, kebenaran, dan berkeadilan. Dalam budaya Nusantara pasti ada kebijaksanaan, kata Pak Slamet. Tapi harus tahu sejarahnya, harus tahu akar rumputnya. Tapi kalau kata Pak Didi, pasti ada ya Pak? Dan Ya. pasti semuanya. Ya, jadi begini, kita ini kan sebuah bangsa dan membuat budaya itu merespon alam. Dan budaya itu munculnya selalu respon pada alam. Nah, alam itu juga bisa tumbuhan, bisa binatang, bisa segala macam, dan juga bisa antar manusia. Itu yang harus kita respon. Nah, kita sudah menemukan intisari itu. Ya, kalau kita dengan berbagai macam jenis manusia, dengan berbagai macam ini, itu kan tidak mungkin kalau kita ini kebijakannya siapa ini Safrudin ini disamakan dengan Mas Rudi, disamakan pasti nggak sama. Betul, kan? betul. Kalau itu tidak ada basic sebuah kekuatan yang luar biasa, tidak ada basic yang mempersatukan di intisari itu, yaitu hikmah kebijaksanaan. Kan sampai iso geger karo aku. Mergo sampean wong Madiun, aku wong Batu. Iya toh? Sampean iso geger karo iki, aku wong sisir tengah kutha, dhek wong Beru desa. Misalkan kayak gitu. Ini contoh Beru kutha, Mas. Ini jadi yang pertama kali bahwa kebijaksanaan itu yang harus dipahami ya Pak, siapa diri kita. Jangan mau diinfiltrasi dari luar. Jadi kita untuk menentukan tadi harus kenapa? Iya. Genoti seupon. Kai apa? Megan Egan ya. Jadi kenalilah diri sendiri selama tidak berlebihan. Kenalilah. Kalau kita tidak kenal diri sendiri, bagaimana kita bisa membuat kebijaksanaan? Diri sendiri itu ya kita dan lingkungan kita dan bangsa kita. Kalau kita nggak tahu itu, tahu cekrek, enek wong gawe kebijakan. Satu contoh yang diramaikan saat ini itu kebijaksanaan kan. Dia melarang karena kebenarannya, bukan kebenaran yang sudah dianut di sini. Ada. Saya tidak sebut itu nanti akan menjadi konflik yang lebih lebar. Dan ini sekarang akhir-akhir ini kan timbul. Gitu loh. Jadi hal-hal yang sifatnya itu holistik di sini janganlah dibawa-bawa sesuatu yang ini. Kalau mereka membuat kebenaran kebijakannya sendiri, membuat sisi pandangnya sendiri, itu pasti akan membuat hilangkan yang namanya ketentraman. Goal dari sebuah kebijaksanaan adalah ketentraman. Ini yang akan hilang. Jadi kita harus tahu persis sapa sing tak jak omong, ya toh, sapa sing arep tak kei kebijakan, sapa ya nuwun sewu. Kita punya cara-cara itu sudah sejak Makutha Rama itu banyak hal. Kalau kita ngomong apakah itu sampai sekarang digawe, dipakai. Jadi Astabrata dipakai militer dan bahkan di beberapa ini. Itu sifatnya sangat-sangat universal. Itu bisa dipakai di mana-mana. Kayak Brata kedua misalkan, Brata Ambek Adil Paramarta misalkan. Orang harus berkeadilan. Itu loh. Orang harus mempunyai keadilan. Nah, keadilan itu prioritas. Kalau orang Jawa begitu. Keadilan itu bukan aku duit 1.000, teng tak dum dadi 3. Itu enggak bisa. Bukan harus sama ada rasa, prioritas. sama rata. Slamet iki sing wis tuwa, ya toh, kudu akeh ning dokter, duit 1.500 tak kei slamet. Iya toh. Nah, kamu masih butuh main-main keluar, tak kei 400. Nah, saya yang sudah duduk 1 saja cukup. Itulah prioritas. Jadi keadilan itu adalah ambek adil paramarta. Jadi harus ada prioritas kalau memberikan sebuah keadilan. Kalau keadilan disamaratakan itu bukan keadilan lagi. Sama rata, sama rasa. Itu kayak buku-buku yang geletak di depan ini nanti. Itu. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Slamet, untuk melihat bahwa sejarah dari akar rumput tadi, bahwa di budaya Nusantara pasti semuanya ada kebijaksanaan, tapi harus tahu sejarah dan akar rumputnya. Seberapa penting kita harus tahu sejarah budaya Nusantara, Pak? Itu kan banyak sekali. Sekarang kita melihat ya bahwa kebijaksanaan itu
kita masih mendiskusikan ini ya, itu juga merupakan potret konstruksi dari sebuah wilayah. Sehingga contohnya misalkan seperti di Indonesia. Kenapa sih kita kok mengangkat satu-satunya ideologi bangsa sebagai filsafat hidup atau way of life bangsa Indonesia? Karena itu mencerminkan sebuah konstruksi tentang cara berpikir dan wujud dari kondisi geografis Indonesia yang ada kepulauan, ada masyarakat agraris, ada masyarakat bahari. Ini ketika konstruksi tadi itu yang disebut Pancasila tadi itu menjadi dipersoalkan atau mengalami persoalan, maka negara Indonesia itu sudah tidak ada. Ini akarnya di situ. Kalau itu dipersoalkan artinya negara artinya Indonesia sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Oleh sebab itu kita semua sekarang berlomba-lomba untuk kebaikan, untuk menjaga kebenaran, untuk menjaga keindahan, untuk menjaga manfaat, agar kita bersatu. Supaya wujud. Jadi poinnya itu, poin sejarahnya di situ. Lah oleh sebab itu sekarang Pancasila itu dari mana? Sudah lama sekali. Pada zaman negara Kertagama sudah wujud namanya Gula Klopo. Sebelumnya ada lagi. Antara merah dan putih itu selalu menjadi filosofi dari bangsa kita. Mulai dari ada Gula Klopo, ada lagi jenang itu ya, jenang ada putih, merah terus dikasih putih. Itu semua seperti darah kita juga merah putih. Bahkan Gomblok pun geber-geber juga berbicara itu. Betul. Artinya apa? Bahwa ini sudah melekat. Jadi Pancasila itu sudah melekat sejak lama. Hanya secara formal, secara struktur, ya itu ada ketika di tahun 45 itu mulai diberlakukan. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa sebetulnya ketika kita berbicara kebijaksanaan, itu sebenarnya sudah ada semua. Hanya permasalahannya sekarang itu, gaya hidup kita, lagi-lagi ini gaya hidup, itu bisa saja mempertanyakan, mendebat, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah perdebatan tadi itu membawa manfaat seperti apa yang direncanakan oleh Pancasila itu sendiri? Misalnya, menjaga negara Indonesia, misalnya. Menjaga eksistensi Indonesia di luaran. Kedua, produk dari kultural, konstruksi berpikir, geopolitik, geokultural, ini semua ada di situ semua. Karena itu, kenapa menjadi way of life, menjadi cara pandang hidup? Itu karena apa? Karena kita satu-satunya mempersatukan kita itu. Dan itu semua. Makanya kan ketika kalau kita berbicara agak jauh, Sumpah Pemuda itu bukan mengatasnamakan partai, bukan kelompok, tapi wilayah. Yong Java, Yong Celebes, Yong Maluku. Berarti secara de facto itu sebetulnya Indonesia itu ada itu sejak tahun 1928. Tapi secara de jure 1945. Akar ini sudah ada. Ini proses sejarah. Dan semua itu bersifat kultural. Bukan politik dalam pengertian partai, bukan. Pada waktu itu apakah partai ada? Ada. Tapi kenapa mereka memakai nama itu? Berarti Indonesia dibangun secara kultural, secara kebijaksanaan itu berdasarkan kultural wilayah. Jadi bukan keputusan politik ansih. Oke. Elfrina nangkepnya gini Pak Slamet, kalau kemudian Bung Karno mengatakan jas merah bangsa yang besar adalah yang menghargai sejarah begitu ya, kita harus tahu akar rumputnya, ceritanya sebenarnya seperti apa sih sehingga kita tahu kebijaksanaan yang ada saat itu yang menjadikan kebijakan itu muncul itu ini ternyata. Jadi sebelum kita protes dulu atau demo-demo dulu atau diskusi panjang lebar yang kemudian nggak penting ujung-ujungnya, kita harus oleh tahu sebab dulu. itu ini kritik, saya potong ya, ini kritik. Makanya kalau berbicara sejarah, jangan who dan when saja, tapi why itu penting. Iya, sehingga nanti konstruksinya akan terbaca. Sehingga apa sih yang menjadi perjuangan pada nilai-nilai saat itu. Jadi kalau kita berbicara why dan when, itu akhirnya apa? Kita menjadi tidak detail, tidak utuh, atau mungkin ini pembodohan menurut saya. Karena apa? Karena harus dibongkar. Itu. Konstruksi pendidikan yang kemudian tadi ya Pak, westernisasi dan lain sebagainya. Pak Didi. Ya. Apa yang dikatakan sebetulnya landasan awal kebijaksanaan itu sudah diterapkan di bumi kita, di bumi pertiwi, di Indonesia, yaitu sila keempat. Dan itu banyak contoh diambil dari beberapa serat, diambil dari bagaimana orang itu harus loyal pada kebijakan.
kebijaksanaan yang diambil. Harus loyal pada peraturan yang diambil. Itu sudah dibuat. Kenapa saya ngomong kebijaksanaan di sini? Yang ini kaitannya dengan minggu yang lalu. Ada sebuah pertanyaan, apakah kita ini apa cara untuk screen itu? Ya kan? Anda Filter. sudah menjawab bahwa ada jas merah. Yes. Terus saya sudah mengatakan bahwa kenali dirimu sendiri, tapi jangan Berlebihan. Itu sudah saya bicarakan. Tapi sebetulnya ada beberapa serat yang nanti akan saya tembangkan pada akhir acara dan saya mencoba menyimpulkan atau ada menyimpulkan sebetulnya seharusnya seperti apa manusia Indonesia supaya tidak bisa mendapat infiltran. Dan ini kalau panjang-panjangkan lagi kebijaksanaan ini itu memang banyak, tetapi tidak ada kebijaksanaan yang sempurna memang. Tidak ada kebijaksanaan. Tidak ada kebijaksanaan sempurna. Yang Karena sempurna. apa? Ada perubahan lingkungan, Betul. populasi, teknologi, ya kan, pengetahuan, gesekan dengan orang lain, terus ketersediaan, itu akan merubah. Tetapi kita harus punya basic, bagaimana kebijaksanaan harus dibuat. Itu yang harus dipikirkan. Terus indikatornya apa, seperti yang dikatakan Bung Slamet. Basicnya itu Pak, apa yang kemudian anak muda harus punya? Satu, kita sudah punya dasar negara. Ambil sila keempat. Setiap membuat kebijaksanaan harus memfilter itu dengan kebijaksanaan yang dipimpin hikmah. Ini kalau dalam skop gede, skop kecil kan bisa. Misalkan saya antara kelompok Anda, ya kan? Di kelompok Anda kemampuan orang pasti beda-beda. Anda harus berpikir bahwa kamu harus menentukan ini dasarnya ini, hikmah kebijaksanaan, ya toh, dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sebuah pemikiran yang positif semua, pemikiran yang keluar dari pengelolaan akal budi, ya toh, nanti dibicarakan di dalam permusyawaratan dan mufakat. Kalau di ini deadlock berarti nanti kebijaksanaan dipaksakan juga Bisa. tepat. Harus bulat. Kalau masih itu bahaya. Harus itu bahaya. Jangan sampai kebijaksanaan nanti di-challenge lagi dari luar, di-challenge lagi dari luar. Padahal yang challenge itu tidak akan ikut di dalam apa ya, hasil kebijaksanaan, Perumusan tidak tadi. terdampak dalam hasil kebijaksanaan. Itu yang berbahaya sekali. Kita kan sok, waduh demokrasi, orang luar kok ikut demokrasi kita. Go to hell. Seharusnya demokrasi kita, ya demokrasi kita yang kita sepakati di dalam. Ojo melu-melu demokrasi ini wong. Wah, kan setiap orang berhak berbicara. Setiap orang warga negara Indonesia, yes. Tetapi bukan warga negara Indonesia. Sepunten nih Mas, seharusnya kan berani begitu. Itu baru kebijaksanaan karena disepakati internal. Lalu kebijaksanaan disepakati eksternal. Ya kuwi iso kita itu diitek-itek gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi yang merasakan itu yang kemudian Yes. harus tahu bahwa itu kebijaksanaan begitu ya Pak. Selamat terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan singkat saja Pak Selamat. Jadi budaya itu adalah, tadi saya sampaikan, strategi kebudayaan. Kebijaksanaan itu adalah strategi kebudayaan. Oleh sebab itu dia harus different, harus privilege. Saya berpikiran bahwa kebijaksanaan yang sudah tertuang di dalam Pancasila itu adalah sesuatu yang final. Sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Kalau itu diotak-atik, maka akan terjadi persoalan-persoalan yang sangat genting bagi wilayah Indonesia. Termasuk masalah identitas. Karena identitas itu juga hasil dari kebijaksanaan. Itu kira-kira. Sekarang aplikasinya hikmah kebijaksanaan tadi. Terakhir Pak Didi, closing Pak, monggo silahkan mau nembang apa Pak Didi? Begini, kita kan sudah berbicara mengenai kebijakan. Nah, kebijakan yang sudah disepakati di Indonesia itu salah satunya sila keempat. Nah, untuk itu harus orang itu harus mampu menjalankan itu dengan baik. Ini ada satu contoh, seorang patih namanya Sumantri, itu patihnya Arjuna Sosrobau di cerita Lokapala. Itu diceritakan dalam tembang ini yang nanti sedikit saya ulas.
Yogyanira keng para prajurit lamun sira bisa anulodo diinguni calitane andelira Sang Prabu Sasrabau ing Maespati aran Patih Swanda lelabuhanipun kang ginelung triprakara Gunakaya ingkang den antepi nuhoni trah utama. Ini ada satu pesan yang detak ini. Jadi seorang yang loyal pada pemimpin, pada sebuah keadaan negeri, prajurit itu adalah ksatria, orang yang mau mempertahankan. Bukan dalam artian kudu dadi tentara, tapi prajurit ya. Gunakaya lan purun. Gunakaya purun engkang den antepi. Guna artinya kemampuan, kapabilitas. Koyo artinya dia punya kapasitas. Purun punya loyalitas. Jadi kalau sudah menentukan sebuah kebijaksanaan di dalam negara, itu kita harus guna kaya purun. Nuhoni trah utama, bahwa itulah yang digariskan oleh leluhur kita. Kira-kira seperti itu, dan saya mohon kita bisa paham bahwa apa yang sudah digariskan dan itu ada manfaat untuk mempersatukan bangsa, ada manfaat untuk membentengi sebuah negara, monggo kita guna kaya purun. Itu sudah berjalan pada jalan keutamaan. Luar Atur nuwun. biasa. Sami-sami. Terima kasih banyak Bapak-bapak sudah ada di Inti Budaya. Salam sehat selalu, Rahayu. Dan pemirsa, demikianlah Inti Budaya episode kali ini, kebijaksanaan. Dari kebijaksanaan kita belajar untuk stop memaki, stop kemudian menyalahkan orang lain. Marilah kita memulai untuk saling memahami. Saya Elvina Rahma, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Inti Budaya selanjutnya. Rahayu.